Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Boy Rosadi, NIM 223544. RA12, semester 5, Prodi Manajemen, Universitas Primagraha. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Asep Rafiuddin SMM. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Organisasi perlu mendukung pengembangan karir karyawan dengan menyediakan peluang untuk pertumbuhan seperti promosi, rotasi kerja, atau program pengembangan kepemimpinan. Hal ini juga membantu menciptakan tenaga kerja yang termotivasi dan berkomitmen terhadap organisasi. Ada 7 poin yang menjadi tema pembahasan. Poin pertama, konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Poin kedua, analisis dan perencanaan pekerjaan. Poin ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Poin keempat, rekrutmen dan seleksi. Poin kelima, penempatan dan pemberhentian. Poin keenam, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan poin yang terakhir, pengembangan karir. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses strategis yang berfokus pada pengelolaan manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, ini mencakup berbagai fungsi seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, penilaian kerja, dan memberikan kompensasi. Dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia ini berperan sebagai penghubung antara kebutuhan perusahaan dan kebutuhan karyawan dalam memastikan keduanya berjalan dengan seimbang. Ada 4 poin konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang sangat penting, diantaranya perencanaan dan rekrutmen, pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, dan yang terakhir hubungan karyawan. Poin kedua, analisis dan perencanaan pekerjaan. Secara umum, analisis ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang untuk mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu posisi. Analisis dan perencanaan pekerjaan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, mendukung rekrutmen. Yaitu membantu dan menyusun deskripsi pekerjaan dan menentukan kualifikasi yang dibutuhkan. Ada juga evaluasi kerja dan kinerja, yaitu memberikan acuan untuk menilai pencapaian kerja karyawan. Dan ada juga poin terakhir, pengembangan karyawan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan. Ada juga 3 job desk yang efektif, yaitu job engagement yang memperluas variasi tugas untuk mengurangi kebosanan. Ada juga job enrichment, yaitu memberikan tugas jawab lebih besar untuk meningkatkan motivasi. Dan ada job terakhir yaitu job rotation. Guna untuk memindahkan karyawan ke berbagai posisi untuk memperluas keterampilan. Lanjut poin ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai.
pada waktu yang tepat untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Nah, perencanaan ini juga membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, serta bagaimana cara untuk memenuhinya. Ada 4 langkah dalam pemenuhan sumber daya manusia yang strategis. Di antaranya yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan sumber daya manusia yang ada, dan yang terakhir evaluasi dan penyesuaian. Lanjut poin keempat, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan yang berkualitas untuk mengisi posisi yang tersedia dalam organisasi tersebut. Proses rekrutmen ini sungguh efektif, memastikan bahwa organisasi dapat memilih karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan yang strategis dan operasional. Teknik seleksi. Ada 3 teknik seleksi yang dapat digunakan. Teknik pertama yaitu wawancara, teknik kedua tes psikologi, teknik ketiga tes keterampilan. Teknik wawancara atau interview adalah teknik seleksi yang paling umum. Jenis wawancara yang dapat digunakan termasuk wawancara terstruktur, dalam artian dengan pertanyaan yang sudah ditentukan. Nah, teknik kedua tes psikologi. Tes psikologi adalah untuk mengukur kemampuan intelektual, kepribadian, motivasi, dan potensi seorang calon. Nah, ini juga membantu penilai apakah kandidat sesuai dengan budaya organisasi tersebut. Nah, teknik ketiga, tes keterampilan. Tes keterampilan dilakukan untuk mengukur keterampilan teknis atau profesional yang relevan dengan pekerjaan seperti tes mengetik, tes pemrograman, atau tes kemampuan analisis. Lanjut, poin yang kelima, penempatan dan pemberhentian. Penempatan karyawan adalah tahap setelah rekrutmen dan seleksi, di mana karyawan yang terpilih ditempatkan pada posisi atau departemen yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan mereka. Proses penempatan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat berkontribusi secara optimal terhadap tujuan organisasi. Ada juga pemberhentian karyawan. Nah, pemberhentian karyawan ini adalah proses pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK yang dapat terjadi karena alasan berbagai faktor seperti kinerja kurang bagus atau alasan pribadi lainnya. Ada etika pemberhentian adalah aspek penting yang memastikan proses ini dilakukan secara adil dan manusiawi. Nah, ada 4 prinsip etika pemberhentian yang menurut saya cukup penting. Di antaranya, yang pertama, menentukan waktu dan suasana yang tepat, menggunakan bahasa langsung dan jujur, jangan mempermalukan karyawan, dan menggunakan bahasa yang sopan dan tegas. Lanjut poin ke-6. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia itu, karena bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan agar dapat berkontribusi dengan baik pada tujuan organisasi. Nah, proses ini juga
melibatkan berbagai metode yang dirancang untuk mengembangkan potensi individu dalam jangka panjang. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini bisa juga disebut proses jangka panjang yang melibatkan peningkatan kapasitas dan potensi karyawan untuk tumbuh dalam karir mereka serta mencapai tujuan organisasinya. Ada beberapa manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Lanjut ke poin terakhir, pengembangan karir. Sikap seorang pemimpin terhadap perkembangan karir karyawan dalam organisasi ada 4 poin. Yang pertama, pengembangan karir yang membimbing dan mengembangkan. Jadi, pemimpin ini dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan, mentoring, atau memberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang baru. Nah, ada juga poin kedua, yaitu pengembangan karir yang memberikan pengakuan. Nah, yaitu pemimpin yang dapat memberikan pengakuan atas pencapaian karyawan melalui penghargaan, pujian, dan promosi. Poin ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, pemimpin ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung sehingga dapat meningkatkan semangat motivasi karyawan. Ada poin terakhir yaitu memfasilitasi kolaborasi inovasi. Nah, ini juga termasuk pengembangan karir karena pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang mempromosikan kolaborasi dan inovasi. Poin ketujuh yaitu pengembangan karir. Sikap seorang pemimpin terhadap perkembangan karir karyawan dalam organisasi dapat berupa membimbing dan mengembangkan. Nah, jadi pemimpin ini dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui penelitian, mentoring, atau memberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab baru. Ada juga memberikan pengakuan. Jadi, pemimpin ini dapat memberikan pengakuan atas pencapaian karyawan melalui bisa penghargaan, pujian, promosi, atau yang lainnya. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Jadi, dalam pengembangan karir ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Ada juga memfasilitasi kolaborasi dan inovasi. Jadi, sikap seorang pemimpin harus menciptakan budaya kerja yang bagus untuk mempromosikan kolaborasi dan inovasi. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.